Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Diary Karso, NIM 24030010256, UAS AK 206. Saat ini saya akan menjelaskan tentang statistik ekonomi dan bisnis pada UAS kali ini. Judulnya dari materi yang telah dikumpulkan, materi tugas kemarin telah dikumpulkan, saya mengambil itu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Beberapa materi tersebut saya rangkum menjadi satu. Nomor satu di berisi pendahuluan, yaitu probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam konteks ini, distribusi probabilitas menggambarkan cara nilai-nilai acak dari suatu variabel dipilih berdasarkan peluang tertentu. Distribusi probabilitas dapat dibagi menjadi dua kategori utama, distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Untuk definisi dan konsep dasar, yang pertama distribusi probabilitas diskrit, yaitu distribusi untuk variabel acak yang hanya dapat diambil nilai terbatas atau nilai yang dapat dihitung. Variabel acak ini disebut diskrit karena ada jarak tertentu antara nilai-nilai yang dapat diambilnya. Contoh variabel acak diskrit adalah jumlah mata uang yang muncul dalam lembaran dan atau jumlah pelanggan yang datang ke suatu toko dalam satu jam. Salah satu contoh distribusi probabilitas diskrit yang terkenal adalah distribusi binominal yang digunakan untuk model percobaan dengan berhasil, misalnya sukses atau gagal. Kemudian yang kedua adalah distribusi probabilitas kontinu. Probabilitas kontinu digunakan untuk variabel acak yang dapat diambil nilai dalam satu interval kontinu, misalnya tinggi badan seseorang, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau suhu udara. Nilai-nilai yang dapat diambil oleh variabel acak kontinu tidak terbatas dan bisa berada di antara dua nilai tertentu. Salah satu contoh distribusi probabilitas kontinu yang paling umum adalah distribusi normal yang berfungsi seperti lonceng dan banyak digunakan dalam statistik. Contoh soal yang pertama ada soal distribusi binominal. Soalnya adalah misal seorang petani melakukan percobaan untuk menanam 10 pohon apel. Dari data historis diketahui bahwa probabilitas setiap pohon berhasil tumbuh dengan baik adalah 0,8. Kemudian yang diminta adalah probabilitas bahwa dari 10 pohon yang ditanam, 7 pohon berhasil tumbuh dengan baik. Untuk pembahasannya, karena soal melibatkan percobaan dengan berhasil, yaitu tumbuh maupun tidak tumbuh, maka dapat menggunakan distribusi binominal. Kemudian rumus distribusi binominal adalah P X kemudian K sama dengan N K P pangkat K dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N kurangi K, di mana N K sama dengan 10 berdasarkan soal tadi N sama dengan 10 yaitu jumlah percobaan, sama dengan 7 jumlah keberhasilan, dan P atau probabilitas sama dengan 0,8 untuk probabilitas keberhasilannya. Untuk menghitung koefisien binominal N yaitu 10 itu sama dengan permutasi per tujuh permutasi kali 10 dikurangi 7 permutasi yang ditentukan biasa banyak jelas 120. Nah, untuk probabilitasnya dikalikan dengan saja setelah dimasukkan ke dalam rumus, pertemuannya adalah 0,2013. Jadi probabilitas bahwa 7 dari 10 pohon berhasil tumbuh yaitu sekitar 0,2013 atau 20,13%. Kemudian untuk soal kedua yaitu mengatur distribusi kosong. Sebuah stasiun kereta api memiliki rata-rata kedatangan 5 penumpang per menit.
Yang diminta adalah probabilitas bahwa dalam kasus ini tidak ada perpanjangan data. Dan untuk pembahasannya, karena soal melibatkan kejadian yang terjadi secara acak dan bisa, maka menggunakan distribusi Poisson. Bahasanya, rumus distribusi Poisson adalah P X sama dengan K sama dengan lambda pangkat K D pangkat lambda per K permutasi, di mana lambda sebelah 5 rata-rata dengan penumpang K sama dengan 0 jumlah penumpang yang datang dalam satu menit. Kemudian nilai tersebut distribusi nilai K sama dengan 0 dan angka sama dengan 5. Setelah dimasukkan ke rumus, maka pertemuannya adalah kurang lebih 0,0067. Jadi probabilitas dalam satu menit tidak ada penumpang yang datang sekitar 0,0067 atau 0,67%. Kemudian kesimpulannya, distribusi probabilitas bisnis dan kontinu memiliki aplikasi yang luas dalam statistika ekonomi dan bisnis. Dan menggunakan distribusi ini, perusahaan dan ekonom dapat menganalisis berbagai fenomena yang melibatkan ketidakpastian dan variabilitas, baik itu dalam analisis risiko, pengambilan keputusan, atau perencanaan strategis. Distribusi probabilitas bisnis dan kontinu adalah konsep penting dalam teori probabilitas dan statistik. Keduanya digunakan untuk menganalisis dan memprediksi hasil dari eksperimen Anda. Dan perbedaan utama pada variabel acak yang dimiliki. Dengan mengambil kedua distribusi ini kita dapat lebih baik dalam mengaplikasikan teori probabilitas pada berbagai bidang, mulai dari ekonomi, teknik, hingga ilmu sosial. Distribusi probabilitas baik diskrit maupun kontinu memiliki banyak aplikasi penting dalam statistika dan bisnis yang membantu perusahaan dan organisasi dalam mengambil keputusan berbasis data dan perencanaan strategis. Dengan distribusi ini memungkinkan untuk analisis risiko, rencana sumber daya, ukuran kinerja dan variabilitas, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, distribusi probabilitas memberikan dasar matematika untuk memahami dan memprediksi ketidakpastian dalam bisnis dan ekonomi yang tentunya sangat penting dalam menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan yang lebih luas dan perusahaan. Makanya probability models edisi ke-11 ada beberapa request tahun 2014 yang kepada Paul I. Myers judul penelitian statistik engineers scientist edisi 9 2012. Kemudian yang ketiga ada Kasela berikut judul statistik second edition tahun 2002. Sekian pemaparan saya untuk UAS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.